Ramai di media sosial sosok anak yang diduga membunuh ayah dan nenek serta menusuk ibunya hingga kritis mengalami stres berlebihan karena dipaksa terus-menerus belajar agar berprestasi di bidang akademis. Namun polisi sudah membantah hal tersebut. Spekulasi ini berkembang luas dan kondisi depresi yang dialami sang anak juga memicu perbuatan sadis. Lalu bagaimana kita mewaspadai depresi yang mungkin dialami sang anak? Di studio sudah ada Dr. Zulfia Oktanida Syarif, spesialis kejiwaan. Ya, selamat siang Dr. Vivi, bagaimana kabar Anda? Salam sehat, dokter. Salam sehat, Mbak Megi, kabar baik, Alhamdulillah. Ya, langsung saja kita ke kasus ini ya. Tentunya ini sangat mengejutkan kita semua. Seorang anak Betul. bisa melakukan kekerasan yang sangat ekstrim kepada keluarganya. Apa sebenarnya penyebab tersebut? Ya, tentunya kita sangat berduka ya dengan adanya kejadian seperti ini. Kalau kita bicara tentang penyebab, tentunya itu akan menjadi ranahnya para penyidik ya untuk bisa melakukan pemeriksaan lebih mendalam, termasuk juga pemeriksaan kejiwaan pada anak ini. Karena kalau kita berpikir dengan nalar yang sehat, tentunya ini seperti di luar nalar kita bahwa ada seorang anak yang tega melakukan tindakan yang sampai menghilangkan nyawa anggota keluarga terdekatnya. Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi apakah ini ada faktor-faktor terkait kejiwaan yang berperan di situ. Kalau kita menduga ada faktor terkait kejiwaan, kita harus berpikir secara biologis, psikologis, dan sosial. Kalau kita lihat secara biologis, kita harus cari tahu ada nggak penyakit-penyakit tertentu yang mungkin sudah diderita oleh si anak yang bisa jadi mempengaruhi cara berpikirnya, kerja otaknya. Ataukah ada kondisi-kondisi sebelumnya yang sudah terjadi tapi tidak terdeteksi dengan baik. Kalau faktor psikologis mungkin kita perlu mencari tahu apakah ada tekanan-tekanan dari pihak orang tuanya, keluarganya, atau tekanan pendidikan misalnya, atau sosial, pertemanan, atau pola-pola asuh yang diterima oleh si anak itu juga perlu kita evaluasi ya. Dan secara sosial apakah ada faktor-faktor tekanan yang lain yang perlu juga dilihat. Nah, kalau kita bicara tentang gangguan mental atau gangguan jiwa yang bisa sampai se ekstrim itu, biasanya ada gangguan yang psikosis di mana seseorang itu bisa mengalami halusinasi atau delusi sehingga dia melakukan itu tidak dengan kesadaran penuh. Artinya tidak sadar penuh, dia tidak bisa membedakan realita sama yang bukan realita. Atau ketika seseorang mengalami misalnya kondisi depresi yang sangat berat sampai muncul gangguan psikosis atau halusinasi. Itu juga bisa menyebabkan adanya kondisi yang begitu ekstrim ya, agresivitas. Kalau orang mengalami depresi, agresivitasnya bisa ke arah diri sendiri, itulah kenapa ada kasus-kasus bunuh diri, atau agresivitas terhadap orang lain, Baik, atau pembunuhan. ini sangat penting sekali ya, apalagi kita sebagai orang tua supaya bisa mendeteksi dini apakah anak kita ini mengalami depresi ataupun tekanan. Apa sebenarnya tanda-tanda dini, apakah kita bisa mengetahui anak kita sedang mengalami depresi ataupun tekanan dari lingkungan, sekolah, dan sebagainya? Betul sekali Mbak Megi bahwa yang paling berperan untuk mendeteksi dini adalah orang tua. Dan ini yang seringkali kurang terjadi di akhir-akhir ini kalau saya lihat ya dari praktek klinis. Di mana orang tua perlu mendeteksi gejala-gejala perubahan perilaku. Misalnya anak menjadi lebih murung, menarik diri, atau lebih banyak diam yang sebelumnya mungkin dia banyak bercerita, sekarang cenderung banyak diam. Atau ada perubahan emosi, misalnya anak jadi lebih mudah marah, lebih mudah sedih, nangis, atau cenderung takut, cemas, nggak mau sekolah. Nah itu adalah perubahan-perubahan perilaku emosional yang perlu dideteksi oleh orang tua. Ada apa ini? Apakah anak misalnya jadi ada perubahan pola tidur, perubahan pola makan, termasuk perubahan pola aktivitasnya dia. Misalnya dia tadinya berteman atau les sana sini terus kemudian jadi cenderung di rumah saja. Jadi memang orang tua perlu aware terhadap perubahan perilaku dan emosional. Tapi perubahan itu hanya bisa dideteksi kalau orang tuanya hubungan emosionalnya juga dekat. Kalau orang tuanya sibuk dengan kehidupan sendiri, tidak tahu anaknya itu seperti apa, tentunya nggak bisa mendeteksi perubahan, nggak tahu mana yang before and after. Oleh karena itu memang sangat penting sekali untuk bisa menjaga kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Nah itu yang kayaknya sekarang ini menjadi pesan penting untuk seluruh keluarga di Indonesia. Baik, karena memang sekarang banyak ibu yang juga bekerja, bapaknya juga bekerja. Ini kedekatan psikologis ataupun bonding itu juga sangat penting ya. Betul. Bagaimana trauma dan juga konflik dalam keluarga dapat memengaruhi kesehatan mental seorang anak? Kalau misalnya kita lihat kasus MAS ini, anak ini hingga berpotensi memicu perlakuan ekstrim, tindakan ekstrim. Itu sebenarnya seperti apa? Trauma dan konflik dalam keluarga
yang mungkin berdampak kepada psikologisnya? Iya, terlepas dari kasus anak MAS karena mungkin kita perlu mendalami ya background-nya, tapi kalau secara umum seorang anak yang mengalami trauma bisa berupa adanya abuse misalnya, ada kekerasan di dalam pola asuh orang tua. Apakah kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan verbal itu perlu kita telusuri. Ataukah anak tidak mengalami langsung kekerasan tersebut tapi anak menyaksikan. Misalnya orang tuanya katakanlah berkonflik kemudian ada keterlibatan fisik, kekerasan fisik misalnya dari ayah kepada ibu misalnya ya, atau kekerasan emosional itu sangat berdampak kepada kesehatan mental anak. Atau adanya permasalahan-permasalahan di dalam keluarga yang anak ikut terlibat. Artinya anak jadi ikut serta di dalam konflik keluarga terhadap permasalahan-permasalahan yang lain. Misalnya orang tuanya bermasalah secara keuangan misalnya, atau orang tuanya bermasalah dengan orang lain sampai ada keributan. Anak pun bisa terdampak secara mental. Oleh karena itu anak tuh sangat rentan ya terhadap dampak-dampak negatif dari situasi rumah. Sehingga keharmonisan antara ayah dan ibu, kemudian kedekatan atau bonding tadi orang tua dan anak itu sangat penting. Sehingga anak bisa tumbuh kembang dengan pemenuhan kebutuhan psikologis yang tercukupi, yang tepat. Baik, memang semua orang tua pastinya juga punya tekanan dalam merintis satu rumah tangga begitu Betul. ya. Tentunya jika sudah terlanjur begitu, anak sudah terdampak oleh banyak sekali negatif-negatif. Mungkin dari perilaku orang tua, ataupun dari fisik, ataupun dari verbal seperti itu. Nah, dalam situasi seperti ini apa sebenarnya langkah pertama yang harus dilakukan untuk menangani anak yang diduga begitu ya sudah menjadi sebagai pelaku kekerasan? Apabila orang tua mendeteksi anak ada perubahan perilaku emosional, kemudian sudah ada perilaku kekerasan, orang tua perlu menerima dulu bahwa oke, anak saya mungkin mengalami gangguan. Karena banyak orang tua denial. Nggak mungkin anak saya seperti itu, nggak mungkin anak saya mengalami masalah mental, nggak mungkin anak saya depresi. Karena orang tua merasa pride-nya mungkin terusik. Kalau anaknya mengalami gangguan mental, kesannya orang tuanya nggak benar. Oleh karena itu buang dulu jauh-jauh pemikiran tersebut, terima dulu ada something wrong, kemudian mencari bantuan profesional. Bantuan profesional itu bisa ke psikolog klinis ataupun ke psikiater, di mana bantuan profesional ini seringkali juga distigmatisasi ya. Ketika orang mau ke psikolog atau ke psikiater tuh ragu, khawatir, takut dianggap gila, takut dianggap negatif, sehingga akhirnya membuat deteksi dan bantuan itu terlambat diberikan. Karena yang namanya suatu kondisi, katakanlah seperti ini nih, kekerasan, itu nggak mungkin tiba-tiba. Pasti ada eskalasi dari proses yang sudah berjalan sebelumnya sampai anak pada di satu titik dia tidak bisa mengontrol emosi ataupun perilakunya ya. Oleh karena itu penting sekali untuk deteksi dini, aware, akui kalau memang ada permasalahan dan segera mencari bantuan. Tentunya bantuan profesional. Seringkali orang tua mungkin aware kemudian mencari bantuannya tapi tidak profesional. Jadi mungkin bantuan secara katakanlah alternatif atau secara keagamaan, spiritual gitu ya. Seringkali misalnya anaknya sering tantrum atau marah-marah, ada kekerasan gitu sama teman sekolah atau sama keluarganya. Kemudian katakanlah dipanggillah ustadz untuk diruqyah gitu ya. Itu seringkali terjadi. Tentunya kita menginginkan semua hal ya terkait spiritual, sosial, kelekatan keluarga itu semua juga ditingkatkan. Tapi jangan lupakan bantuan medis psikiatrik. Karena itu sangat penting dan sangat-sangat mempengaruhi untuk perkembangan mental seorang anak. Ya, Dokter Vivi, apakah Anda boleh jabarkan bantuan profesional ini prosesnya seperti apa, dokter? Ya, tentunya ketika orang tua membawa anak untuk konsultasi ke psikolog atau ke psikiater akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu antara lain pertama kali dengan wawancara psikiatrik ya akan digali ya untuk anaknya, kemudian juga orang tuanya, dan mungkin ada beberapa tes atau pemeriksaan psikologis yang akan dilakukan. Selain itu dalam proses wawancara juga akan dievaluasi apakah anak ini moodnya, kemudian proses berpikirnya, penilaian realitanya masih baik atau tidak. Jadi semua proses itu akan membuat psikiater atau psikolog sampai kepada satu kesimpulan atau diagnosis. Ketika sudah ketemu diagnosisnya, baru dibuat rencana terapi. Rencana terapi ini bisa berupa psikoterapi. Psikoterapi itu seperti mungkin orang awam taunya konseling ya. Jadi kayak berbincang-bincang tapi ada teknik-teknik tertentu untuk mengubah misalnya perilaku atau pemikiran-pemikiran tertentu yang tidak
tidak adaptif gitu ya. Selain psikoterapi ada juga pemberian obat bila diperlukan. Nah ini yang seringkali dikhawatirkan oleh orang tua, aku nggak mau anakku minum obat psikiater gitu. Tapi tentunya psikiater tidak akan meresepkan obat kalau tidak betul-betul dirasa perlu. Apalagi kepada anak. Apalagi kepada anak. Tapi kalau biasanya nih kami psikiater merasa ini bahaya nih kalau dibiarkan. Kalau nggak kita bantu sama obat, ini berat dan ini berisiko. Apa efek samping obat tersebut, dokter? Kalau obat itu tentunya tergantung dari jenisnya ya. Misalnya contohnya kalau obat antidepresan itu bisa ada gangguan pada pencernaan misalnya. Jadi ada mual misalnya seperti itu atau cenderung mengantuk. Jadi biasa diberikan malam hari gitu atau harus makan terlebih dahulu baru minum obat. Apakah bisa tergantung dengan obat tersebut? Jika tidak minum obat, depresinya muncul lagi atau bagaimana, dokter? Sebetulnya ini adalah anggapan yang salah tentang obat psikiater, bahwa obat psikiater pasti ketergantungan. Ada jenis obat yang memang punya risiko ketergantungan, biasanya itu obat-obat tidur atau obat anti cemas. Tapi antidepresan atau antipsikotik untuk orang dengan skizofrenia atau gangguan psikotik memang penggunaannya jangka panjang. Itu yang dikira awam adalah ketergantungan. Sedangkan memang obat ini bekerjanya perlu proses yang panjang. Beberapa kasus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itu yang membuat orang mengira oh dia ketergantungan obat psikiater. Tapi kita ubah narasinya dia membutuhkan obat psikiater kalau memang kondisinya misalnya seperti bipolar atau skizofrenia itu adalah kondisi yang kronis. Tapi kalau depresi sebetulnya bukan kondisi yang kronis seumur hidup ya, tapi bisa diterapi kalau menurut panduan atau guideline itu antara 6 bulan sampai 2 tahun. Memang kesannya lama ya pengobatannya, tapi memang seperti itulah kondisi depresi perlu proses untuk perbaikan cara berpikirnya, neurokimiawi di otaknya sampai betul-betul pulih dan dia bisa menjalankan kehidupan dengan baik tanpa pengobatan ataupun terapi. Baik, bantuan profesional ini memang sangat profesional sekali dan prosesnya juga sudah sangat clear begitu ya, dokter. Ya. Tapi kalau misalnya kita lihat pendampingan keluarga ini juga sangat penting dan kita melihat kasus MAS ini memang keluarga intinya ini sudah dilukai begitu. Nah, bagaimana melibatkan keluarga dalam proses pemulihan anak terutama jika sebagian anggota keluarga adalah korban dalam kasus ini? Melibatkan keluarga ini tentunya kita harapkan dari keluarga inti ya kalau misalnya ada anak yang memang mengalami masalah kesehatan mental. Tapi kita tidak harus terbatas dengan keluarga inti sebetulnya. Kadang-kadang ada beberapa kondisi di mana misalnya anak ini memiliki relasi yang tidak baik dengan orang tuanya. Mungkin om atau tantenya yang bisa mensupport dia. Atau kadang-kadang siapa? Gurunya. Jadi siapapun orang dewasa yang dipercaya oleh si anak yang bisa memberikan support itu semua bisa menjadi support system. Memang diharapkannya adalah orang-orang terdekat tentunya. Nah untuk mengajak keluarga tentunya ya kita bisa memberikan edukasi, pemahaman gitu kepada anggota keluarga bahwa anak itu ya tetap anak. Di bawah 18 tahun mereka bukanlah seseorang dengan proses akal yang penuh. Mereka belum bisa membuat keputusan yang bijak dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat perlu didampingi dan dibantu. Nah itu mungkin kita meningkatkan kesadaran ya kepada anggota keluarga yang lain untuk mensupport anak ini dalam proses apapun yang harus dilalui gitu. Jadi mungkin untuk orang dewasa di sekitarnya, nggak cuma keluarga tapi guru. Kemudian juga misalnya guru les kah atau guru ngaji misalnya. Semua itu bisa sangat membantu menjadi support system. Banyak sekali kasus di mana saya temui anak berkonflik dengan orang tua tapi dia tetap bisa terjaga kesehatan mentalnya karena gurunya support. Guru BK-nya sayang sama dia. Dia merasa ada orang dewasa yang mengerti dia. Itu penting sekali. Baik, kuncinya adalah support system begitu. Itu Support sangat system. penting. Dan terakhir, Dokter Vivi, apa pesan Dokter Vivi kepada masyarakat dan juga pemerintah agar lebih peduli terhadap kesehatan mental anak-anak, terutama di tengah tekanan sosial dan juga keluarga yang kompleks begitu ya, Dokter Vivi? Ya, tentunya bagi masyarakat kita mau semakin mengedukasi diri tentang kesehatan mental. Jangan anti, jangan alergi dengan topik kesehatan mental karena kita bisa lihat sekarang semua kasus, semua hal yang terjadi fenomena sosial
berkaitan dengan kesehatan mental. Oleh karena itu edukasi diri, cari sumber-sumber terpercaya, dan jangan ragu untuk mencari bantuan apabila memang diperlukan. Untuk pemerintah tentunya kita berharap program-program kesehatan mental bisa diintegrasikan di berbagai program, tidak hanya di Kementerian Kesehatan misalnya, tapi masuk ke semua lini, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perempuan dan Anak, dan seterusnya. Jadi kesehatan mental itu ada di mana-mana. Oleh karena itu perlu diintegrasikan dan lebih diperhatikan lagi mengenai masalah kesehatan mental di Indonesia. Baik, tapi tentunya ini pencegahan jauh lebih penting Yes. daripada bantuan selanjutnya begitu ya dokter. Betul. Baik, terima kasih Zulfia Oktanida Syarif, dokter spesialis kejiwaan atas penjelasan dan juga wawasannya dan sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Terima kasih.